Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Bidan Setiawati, saya yang bertugas di KIA pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa namanya? Maisha. Ibu Maisha, usianya berapa tahun Bu? 18. 18 ya. Alamatnya di mana Bu? Di Jatisari. Jatisari. Ini hamil yang keberapa? Sama. Hamil yang pertama, usia hamilnya? 8 bulan. 8 bulan. Oke. Nah, kalau boleh tahu Bu, alasan datang ke sini ada keluhan apa? Cuma pusing. Pusing sudah berapa hari? 1 hari baru ini atau sudah sejak kemarin? Baru hari. Baru hari ini. Saya boleh pinjam buku kayaknya dulu ya Bu. Tadi di luar sudah di tensing ya? Ibu sudah tahu belum Bu tanda dan gejala atau tanda bahaya kehamilan di trimester 3? Sudah tahu. Salah satunya apa Bu? Pendarahan lewat jalan lahir. Oh iya. Jadi Bu, tanda bahaya kehamilan di trimester 3 ini ada beberapa macam Bu ya. Seperti salah satunya tanda bahayanya itu perdarahan lewat jalan lahir seperti itu. Nah, ini bukunya di rumah masih sering dibuka ya, sering dibaca. Di sini penjelasannya juga sudah banyak sekali. Ada beberapa yang dijelaskan di sini. Nah, baik, jadi keluhan dengan ini adalah keluhannya pusing ya. Nah, keluhan pusing. Kemudian tanda bahaya kehamilan di trimester 3 dengan sudah ada beberapa yang tahu ya. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang beberapa tanda bahaya kehamilan di trimester ketiga. Ibu bersedia? Bersedia ya. Terima kasih Bu. Jadi untuk tanda bahaya kehamilan ini ada beberapa ya. Seperti misalnya tanda gejala preeklamsi. Tanda gejala preeklamsi itu biasanya disertai dengan pusing, kemudian tensinya tinggi. Nah, tadi di awal kan Ibu sudah diperiksa, tensinya itu normal 110/75. Kemudian tidak ada nyeri ulu hati. Nah, kemudian yang kedua adalah gerakan janinnya itu berkurang. Kemudian untuk tanda bahaya yang ketiga terjadi perdarahan pervaginal. Untuk tanda bahaya yang selanjutnya adalah ketuban pecah sebelum waktunya. Nah, ini saya jelaskan satu persatu ya Bu ya. Jadi untuk gejala preeklamsi, preeklamsi itu disebut dengan keracunan kehamilan. Jadi keracunan kehamilan itu bukan berarti kita setelah makan sesuatu terus keracunan, itu enggak. Jadi preeklamsi itu diawali dari biasanya satu adalah tensinya tinggi lebih dari 140/90. Nah, sekarang ini kan tensinya jenengan masih normal. Kemudian yang kedua disertai pusing, kemudian pandangan kabur, ada nyeri ulu hati atau keinginan pengen mual seperti itu. Kemudian biasanya terjadi juga bengkak pada kaki, kemudian tangan, kemudian muka. Ini ekstremitas jenengan saya lihat sepertinya normal, maksudnya tidak terjadi odem, tidak terjadi bengkak. Nah, kemudian untuk tanda ini untuk resiko preeklamsi itu bisa mengakibatkan gawat janin dan juga gawat terhadap ibu karena bisa mengakibatkan kematian. Kemudian untuk yang kedua, tanda bahaya yang kedua adalah gerakan janin berkurang. Jadi untuk mengawasi itu dalam waktu 12 jam minimal itu gerakan janin harus ada 10 kali gerakan. Jadi dihitung ya, semisal nanti kok gerakannya itu lebih lambat atau tidak, bagi janin itu tidak responsif, jadi bisa segera kontrol. Kemudian selanjutnya adalah tentang perdarahan pervaginal ya. Jadi perdarahan pervaginal itu adalah darah yang keluar dari jalan lahir. Nah, perdarahan ini yang keluar bisa berupa bercak darah berupa coklat ataupun darah yang mengalir merah segar. Nah, ini juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Kalau darah itu keluar tapi disertai nyeri pada perut, itu biasanya itu terjadi, nah istilah medisnya itu solusio placenta. Tapi kalau darah itu keluar merah segar tidak disertai sakit, kalau istilah medisnya kita adalah placenta previa atau placenta yang menutupi jalan lahir. Nah, ini dampaknya apa buat ibu dan janin? Ini juga bahaya karena nanti akan terjadi perdarahan.
Kalau untuk bayinya itu ya bisa terjadi akibat fatal sampai bayinya itu meninggal. Kemudian selanjutnya ketuban pecah dini. Nah, jenengan sudah tahu nggih ketuban pecah dini itu jadi ketuban itu bukan air pipis. Jadi ketuban pecah itu jenengan itu tidak merasakan apa-apa, perutnya tidak mules, tidak nyeri, tapi tiba-tiba ada air yang keluar. Nah, niku kemungkinan besar itu adalah ketuban. Nek pipis itu kan kita bisa merasakan pipis, kalau air ketuban itu kita nggak bisa merasakan. Nah, kalau sudah seperti itu jangan ditunggu-tunggu karena itu nanti bisa infeksinya bisa ke ibu dan juga infeksinya bisa ke bayi. Akibatnya kalau sering ditunda, tidak segera dikontrolkan, malah nanti takutnya air ketuban itu habis air ketubannya yang punya rencana melahirkan normal malah jadi orang normal karena air ketuban itu sudah habis, sudah kering. Nah, jadi tadi ada apa nih? Tanda gejala bahaya yang saya jelaskan. Yang pertama itu tadi adalah preeklamsi, kemudian perdarahan pervagina, kemudian gerakan janin, terus yang terakhir tadi apa Mbak? Ketuban pecah dini. Nah, apabila jenengan nanti menemui salah satu dari tanda bahaya tersebut, silakan bisa langsung di konsultasikan atau jenengan bisa menghubungi petugas kesehatan. Jenengan dalamnya pemutan toh, nggak pemutan nanti bisa menghubungi Bu bidannya sama. Tapi kalau jenengan mau langsung ke puskesmas, kontrol ke puskesmas, atau mau langsung ke polres puskesmas itu juga nggak apa-apa. Dari penjelasan saya ini sudah jelas? Sudah jelas ya. Jadi tanda bahaya tadi ada berapa macam Mbak? Ada 4, salah satunya ketuban pecah dini. Ya, terus pendarahan di vagina, preeklamsi tadi ya, yang tadi senyata ini kolong ya, sama gerakan janin. Pokoknya 4 ini tanda bahaya yang di trimester ketiga ini. Apabila menemui salah satu silahkan segera kontrol. Itu ya, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat, semoga kehamilan jenengan juga sehat selalu ya, sehat ibu dan bayinya. Semoga nanti persalinannya juga lancar. Terima kasih partisipasinya. Semoga konseling hari ini membantu Mbak.